Ya, ahibati fillah. Di dalam diri kita itu ada satu organ yang kalau baik semuanya jadi baik. Tapi kalau dia buruk semuanya jadi buruk. Yaitu jantung. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermuamalah ya, dengan manusia, ada yang memaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam bermuamalah kan macam-macam sikap manusia. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan innahu la yughanu ala. Sesungguhnya hati itu benar-benar ada ghain. Ghain itu seperti awan tipis ya, yang tidak menghalangi masuknya sinar mentari. Di hati Nabi SAW ada ghain. Kalau menyebutkan bahwasanya ghain itu boleh jadi disebabkan muamalah sama orang-orang ya. Ada yang mungkin bersikap kasar kepada Nabi SAW. Kemudian apa yang beliau lakukan? Astaghfir. Bukan dosa yang dilakukan Nabi SAW. Enggak. Beliau istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Maka dalam bermuamalah dengan manusia ini, maka kita perlu menata hati kita. Kenapa kita dianjurkan setelah majelis itu membaca doa kafaratul majelis? Sebagian orang kan beranggapan doa kafaratul majelis ini habis kajian. Bukan. Habis kumpul-kumpul, habis ngobrol ini dan itu. Dan disitulah yang seharusnya lebih diingatkan orang-orang untuk membaca doa kafaratul majelis. Karena ada omongan-omongan yang tidak berguna mungkin terjadi di sana. Ada yang menyakiti hati. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jal menyuruh kita memaafkan orang yang menyakitin kita. Abu Bakar kisah bagaimana ketika putrinya dituduh berzina oleh keluarganya sendiri. Abu Bakar nggak ingin maafkan. Bahkan bersumpah. Sumpah Abu Bakar. Nggak akan memberikan santunan kepada Mistah lagi. Selesai sudah. Nggak mau kenal lagi. Wajar sebagai manusia seperti itu. Karena sakit hati. Tapi Allah kasih arahan kepada yang lebih baik. Itu nggak baik gitu loh. Falyafu wal yasfahu. Kata Allah. Hendaklah mereka memaafkan. Udahlah melupakan kesalahannya. Artinya dikasih arahan kepada yang lebih baik gitu. Oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hal itu adalah ujian buat kita. Maka kita harus memperbanyak istighfar. Tapi ahibati fillah, bukan berarti kita itu nggak boleh membalas ya kepada orang yang menyakiti. Karena di surat Asy-Syura ayat 39, Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan sifat orang-orang beriman ini juga salah satu sifatnya. Kalau mereka dizalimin, mereka bela diri gitu. Ada kondisi mereka membela diri, ada kondisi mereka memaafkan. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW sikap umumnya kepada seluruh penduduk Mekah dimaafkan. Tapi ada 4 orang plus 2 orang yang Nabi tidak memaafkan mereka. Bahkan menghalalkan darah mereka. Walaupun kemudian yang 2 orang dimaafkan lagi sama Nabi SAW. Jadi seorang muslim itu melihat, menimbang. Apakah memaafkan baik untuk orang yang kita maafkan. Karena bisa jadi orang itu dimaafkan malah tambah jadi itu orang. Kayak kadang-kadang kita lihat ada orang yang melaporkan orang yang mendolimnya ke polisi. Kemudian mencabut laporannya. Ada yang melanjutkan. Maka di sini sikap seorang muslim, hendaklah dia menimbang antara maslahat dan mudarat. Ada yang mengatakan, Ustaz ini fulan kalau dimaafkan Ustaz, dia itu akan melakukan tindakan itu nanti berulang kali. Bukan hanya kepada anak, kepada yang lainnya. Oh di sini kalau gitu diputus tuh. Bagaimana supaya dia tidak melakukan dosa itu lagi. Tapi secara umum, memaafkan adalah hukum asal yang kita lakukan kepada orang yang menyakiti kita. Tapi kalau ada orang-orang yang memang nggak bisa orang ini dimaafkan terus susah. Karena dia nginjek-nginjek kepala nantinya. Ya silahkan membela diri. Dan itu diperbolehkan. Barakallahu fiik.